tukang pijet saja yang kisut gitu ya. Kisut-kisut sama bicara lama, pengalaman banyak. Ya, kristalisasi dari kepahitan apa semacamnya. Luar biasa. Jadi jangan menghina sejarahnya. Oke. Terhadap orang yang hidup, kita harus memelihara dan harus menghormati dia dengan segala tata krama. Ini khususnya nanti mempengaruhi ancestor worship. Seng yang zili. Masih hidup, peliharalah dia dengan segala tata krama. Shi zang zili. Papamu kalau mati, kuburkanlah dengan segala tata krama. Zangbi selesai mengkuburkan cizi ini, berbaktilah dia dengan segala tata krama. Nah, dari kalimat ini akhirnya muncul side effect-nya ancestor worship. Dari kalimat ini, berbakti kepada orang tua yang sudah mati, memberi makanan kepada dia, bersembah sujud, mengingat akan dia. Sebagaimana saudara mendengar kemarin, seorang 3 tahun tidak bisa berdikari, tidak bisa jalan dan lari-lari dengan baik. Di dalam 3 tahun papa mamamu membesarkan engkau dengan setiap saat memperhatikan langkahmu. Demikian papa mama kalau mati engkau 3 tahun tidak boleh pergi. Harus 3 tahun membalas budi, memikirkan anugerah dan segala rahmat dan segala hal yang telah diberikan kepada engkau. Ini 3. Seng waktu hidup, yang zi ili, shi zang zi ili, zang bi ji zi ili. Waktu saya di Taiwan, itu ada seorang Konfusianisme yang ketat sekali. Dia marah setelah dengar khotbah saya. Terus dia menanya satu pertanyaan. Biasanya habis khotbah kan kadang-kadang saya kasih tanya jawab. Tahu tidak, Stephen Tong, orang yang tidak menyembah Kongfucu bukan orang Tionghoa. Anyone who doesn't want to worship Confucius is not a Chinese. Saya sih darah Tionghoa, tapi saya warga negara Indonesia. Tapi saya lebih penting lagi warga negara surga. Saya melihat pertanyaan itu, saya tidak gelisah, tidak kupu, tidak marah, saya ketawa besar. Orang kira saya gila, padahal tidak gila saya. Ini apologetik ala Stephen Tong. Ya. Menurut pertanyaan ini, saya berkata kepada yang tanya, kau telah menghina Kongfucu. Itu offense is better than defend kan? Prevent is better than cure kan? Kalau menurut teorimu, Kongfucu bukan orang Tionghoa. Karena dia tidak pernah menyembah Kongfucu. Masa Kongfucu menyembah diri? Dia bilang, yang tidak menyembah Kongfucu bukan orang Tionghoa. Tidak mungkin dong, Kongfucu bagaimana menyembah Kongfucu. Jadi saya punya jawaban cukup tajam tak? Bikin dia mati, tidak bisa bangkit. Orang kalau mau main-main sama saya, kebetulan saya tidak suka main-main, ya tak biarin. Tapi kalau kebetulan saya lagi datang, niatnya mau main-main, tak peluntir mati. Orang yang tidak menyembah Kongfucu bukan orang Tionghoa. Tahu tidak, Stephen Tong? Saya bilang tahu, saya juga tahu Kongfucu bukan orang Tionghoa. Karena dia tidak pernah menyembah. Menurut teorimu, jadi siapa orang Tionghoa? Dia ngomong kosong. Sudah, saya bilang, pertanyaan terlalu rendah, tahu saya jawab. Saya buang menjawab yang lain. Apologetika kadang-kadang mesti begini. Biarin dia tambah susul kan. Mungkin ditakdirkan tak masuk. Kalau dia kaget gitu, kalau begini bagaimana? Oke, rendah hati. Saya ajarin kamu. Begitu kan? Oke, teruskan. Ini adalah teori pemerintahan. Sekarang kesimpulan-kesimpulan mengenai pemerintahan. Kongfucu mengatakan, prinsip pemerintahan kalau dengan kuasa dan mengatur rakyat dengan hukuman. Prinsip pemerintahan dengan kuasa dan pengontrolan rakyat dengan hukuman. Rakyat bisa dihindarkan daripada bersalah, tapi tidak mengenal malu. Wah, ini sangat penting untuk Indonesia sekaligus. People can exempt from doing something bad, but they have no feeling of shamefulness. Sebaliknya, memerintah rakyat dengan moral dan mempersatukan dan mengontrol mereka dengan tata krama. Rakyat itu mempunyai malu dan mentegakkan watak. Ngerti maksudnya? Siapa yang berdosa, saya penggal kepalanya. Semua dah berani berdosa. Tapi mereka juga tidak rasa kalau berdosa itu malu. Berdosa cuma takut mati. Berdosa bukan hal yang malu. Tapi kalau engkau mengatakan harus menghargai orang lain, tata kramanya bagus dan engkau mau wataknya tinggi, mereka begini ya. Kalau pakai begini baru seorang gentleman. Saya kalau bermasalah berarti saya bukan gentleman, saya malu dong. Maka ada orang mengatakan di Indonesia, apapun ada, cuma satu yang kurang. Apa itu?
Itu berarti sesuatu pengertian Konfusianisme yang diterapkan untuk mengkritik politik sekarang. Ya. Mengenal malu dan mengetahui sungkan itu titik permulaan daripada memperbaiki diri. Nah, ini bukan Kongfucu, Tangfucu dari Stephen Tong. You mengenal malu dan you mengerti sungkan itu permulaan dari perbaikan diri di dalam hidup dan moral. Betul. Saya senang masih ingat anak saya paling kecil kalau berbuat salah, saya tahu terus saya lihat dia, reaksinya dia bagaimana. Wensin itu, waktu saya masih umur 1. Wensin, salah ya? Gini. Jadi mukanya menjadi malu sekali gitu. Saya sayang lupa foto itu. Dia punya model. Terus di pinggir lemari terus tutup matanya, tapi takut saya marah, lihat lagi sedikit. Itu mengesankan saya sekali. Nah, anak yang tahu sungkan, tahu malu, itulah bikin dia bisa baik sendiri. Tapi anak terus dipukul sampai nangis, berbuat salah dipukul lagi. Akhirnya tidak tahu sungkan, tidak tahu malu. Yang menjadi orang yang karena takut salah, takut pukul baru menjadi baik. Anak itu tidak pernah maju moralnya. Dan coba lihat, setelah dia lepas daripada pengekangan yang hebat, langsung dia berbuat segala kejahatan. Di Taiwan, semua sebelum lulus SMA mesti potong rambut pendek. Laki-laki gundul. Sampai umur 18 gundul. Coba bayangkan, seluruh provinsi Taiwan itu gundul-gundulan. Perempuan sampai di tengah kuping. Rambutnya dipotong sampai sini. Tidak boleh lewat dari kuping. Sampai di sini. Seluruh Taiwan, semua itu siswa-siswa. Saya bilang gimana ini? Seluruh dunia pandangan yang paling bagus selain di gunung dan di sawah adalah di rambut anak remaja. Saya khotbah itu. Tuhan telah membuat pandangan yang paling bagus. Rambut-rambutnya remaja. Semua digundulin, semua diginiin. Lalu sudah tamat, baru mulai ada rambut. Tua sebentar lagi, rontok lagi. Masa yang paling bagus digundulin. Waduh, saya masuk ke penjara berkhotbah. 800 pemuda-pemudi. Mari kita berdoa. Semua kepala turun seperti laut hijau. Karena ininya kalau sudah gundul hijau kan. Seperti laut hijau. Amin. Keluar baru mata. Tetapi semua anak remaja di Taiwan begitu hari itu ambil ijazah SMA, sore itu langsung kering rambut. Kering rambut tak karu-karuan. Dan tahu sudah lulus toh? Kau tahu? Dari rambutmu tahu. Lalu saya tanya sama seorang daripada Kementerian Pendidikan, kenapa sih anak remaja disuruh gundulin semua? Supaya kalau mereka bolos langsung tahu di mana. Jadi kalau di itu tempat pembelanjaan ada orang yang gundul, lu udah sakit kok nggak masuk sekolah. Sakit kok bisa ke sini? Dia tidak sekolah kan. Tahu kalau dia bolos. Jadi seluruh provinsi mau cari orang bolos gampang. Di mana yang gundul ada di situ dia bolos. Itu sistem mulai kapan? Mulai dari permulaan Minguo. Berarti sudah mulai dari tahun 1911. Sampai kapan? Baru dihapus tahun 1982 atau 83. Baru 15 tahun di Taiwan. Jadi 15 tahun yang lalu itu di Taiwan saya kalau berkhotbah itu semua yang datang, yang gundul itu semua siswa. Yang keriting-keriting semua sudah mahasiswa. Kapan mulai keriting? Hari itu. The day they get the diploma at that evening, keriting. Berarti mereka tidak suka. Jadi itu mereka tidak karena dipengaruhi secara moral, dipaksa secara hukum. Maka Kongfucu mengatakan, hukum dengan keras, memerintah dengan pengontrol yang ketat, akhirnya mereka tidak tahu malu dan mereka tidak rela menjadi baik karena sendiri. Tapi kalau menggerakkan mereka dengan tata kerama, dengan kebudayaan yang tinggi, dengan contoh yang baik, maka mereka bukan secara tahu malu, mereka ada watak dan ada pendegakan dan moral secara pribadi. Ini perkataan mereka. Sekarang 4 hal yang harus seimbang, yaitu tata kerama harus diseimbangkan dengan kesopanan. Karena ada tata kerama, ada kesopanan, tidak ada tata kerama. Itu adalah semacam keletihan yang tidak berguna.
Jadi kesopanan, kehormatan harus ditambah dengan tata krama. Kalau tidak ada tata kramanya, maka menjadi semacam keletihan yang kosong. Kedua, ketelitian, kehati-hatian harus ditambah dengan tata krama. Kalau tidak, maka kehati-hatian, ketelitian itu menjadi ketakutan. Ketiga, keberanian harus diikat dengan tata krama. Kalau tidak, akan menjadi kekacauan. Keempat, kejujuran dan kelurusan harus diimbangi dengan tata krama. Kalau tidak, akan menjadi keliaran dan kegelisahan sifat. Saya menghormati kok. Hormatilah dengan tata krama. Jadi bukan menghormati dia. Saya hormat dia. Coba buktikan. Hormat kalau lihat orang, kasih tangan. Itu engkau apa itu? Tundukkan pinggangmu. Cikung. Ya. Nah, ini jabat tangan bukan kebudayaan Tionghoa ya. Juga bukan kebudayaan Timur ya. Jabat tangan ya, itu adalah semacam tata krama di Eropa sebelum duel. Tahu? Sekarang mau duel ya? Oke. Jabat berarti janji ya. Jangan pengecut ya. Sudah jabat. Oke, duel. Duel di atas kuda kah, atau bergelut kah, atau pakai senjata, atau pakai pedang kah. Sebelum itu jabat. Janji ya. Lalu mati, gua mati ya. Itu jabat tangan. Di Asia tidak ada jabat tangan. Jadi orang Tionghoa jabat tangannya jabat sendiri. Dan tangan kanan, jabat tangan kiri. Itu namanya jabat tangan. Itu tata keramanya. Maka Lin Yutang mengatakan, mengapa mesti jabat tangan sama orang lain? Apalagi kadang-kadang seorang tuan rumah, tamunya 100. Dia jabat tangan 100 kali. Ini tidak adil. Yang tamu cuma 1 kali, pulang tidur. Dia pulang tangan ini bengkak. Ya, itu tidak adil dia bilang. Bukan saja demikian. 100 orang jabat tangan dia, bakterinya macam-macam. Ya toh? Yang TBC ada, yang AIDS ada, yang sakit kusta ada. Lalu dia mesti menanggung bakteri 100 macam orang. Bukan saja demikian, dia sudah jabat 1, dia menularkan kepada 99 yang lain. Jadi ini kebudayaan yang jelek. Makanya sekarang saya tidak jabat tangan di GRI. Karena sudah 1.000-2.000 orang lain, nanti saya mati. Dan sudah bagus. Dari ini kita mengatakan, mari kita belajar orang kuno. Jabat tangan sendiri. Mari kita jabat tangan semua. 1 kali selesai dia bilang. Pertama, hemat waktu. Orang barat bodoh banget. Jabat tangan 1.000 orang berapa menit yang hilang. Kedua, kalau ada penyakit apa, tanggung sendiri. Bagus tak? Dari Konghucu mengatakan, kalau hormat nyatakan dengan tata krama. Jadi penghormatan, kesopanan tanpa tata krama itu adalah keletihan. Itu tidak ada gunanya. Kedua, kalau engkau orang yang teliti, orang yang tidak sembarangan, pakailah tata krama supaya engkau tidak menjadi teliti yang ketakutan. Dengan tata krama harus diakui kalau itu sudah menjadi sesuatu yang umum, sehingga orang tahu apa yang mau kau. Tidak usah takut orang tidak ngerti, salah ngerti. Kalau dari itu bisa penuh dengan ketakutan. Kalau engkau berani di dalam tata krama, menurut itu, jadi dibatas sehingga tidak menjadi liar, menjadi kacau. Kalau engkau orang lurus, orang yang jujur, pakai tata krama supaya engkau tidak terlalu gelisah dan tidak terlalu semau sendiri. Jadi bagi dia tata krama itu penting sekali. Bagi orang yang berjabat, dia mengatakan, bagi orang berjabat, bu fan wu wei fan suo yi li.
Jangan khawatir engkau tidak ada kedudukan tinggi. Tetapi harus khawatir, kenapa engkau ada jabatan di dalam jabatan itu, dan engkau kenapa tidak melakukan dengan baik. Jadi we are not thinking about why I have no high position, but what is the meaning and the responsibility of high position should be your thought. Itu yang penting. Saya belum tulis tadi 4 hal tadi. Công ở ủ lì Trợ lão Sân ở ủ lì Trợ sư Yếu ở ủ lì Trợ loạn Chứ ở ủ lì Trợ chọc. Nah, kalimat terakhir mengenai orang yang berjabat harus koreksi diri. Saya kira ini penting sekali, sekarang saya tulis di sini. Pufan uwe. Di mana-mana tidak usah engkau terus khawatir saya kok tidak ada kedudukan tinggi. Kenapa saya terus tidak naik pangkat? Fan suo ili. Tetapi khawatirlah kenapa engkau berada di jabatan itu. Dan apa kewajibannya. Jadi engkau jangan kepingin menjadi rektor, kepingin menjadi itu presiden, kepingin menjadi kedudukan tinggi. Tetapi kalau ternyata engkau sudah mempunyai kedudukan, justru engkau khawatir, loh, apa kewajiban saya? Kenapa saya ada di sini? Jadi orang yang terus memikirkan kewajiban, tapi bukan inginkan kedudukan, itu orang baik. Orang yang hanya mau kedudukan, tapi tidak menjalankan kewajiban, itu orang serakah. Bagus ini. Pufan uwe, fan so ili. Pufan mo renzi. Tidak mengkhawatirkan tidak ada orang mengenal saya. Tidak mengkhawatirkan atau tidak risau, ya, karena dirinya tidak dikenal orang lain. Ciu wei ke zi ye. Tetapi nuntutlah sesuatu supaya engkau patut diketahui oleh orang lain. Ciu wei ke zi ye. Menuntutlah sesuatu jasa pekerjaanmu yang patut diketahui oleh orang lain. Jadi apa yang kau inginkan bukan kedudukan dan dikenal oleh orang lain. Wah, kalau saya bisa jadi presiden, semua tahu saya sombong. Itu orang gendeng dia bilang. Tapi kalau engkau menjadi presiden, engkau bisa berjabat dengan penuh perasaan tanggung jawab dan tahu tugasmu dan sumbangsimu, korbanmu apakah. Jadi yang dikhawatirkan bukan ada kedudukan. Yang dikhawatirkan ada kedudukan tapi tidak ada sesuatu yang memadai. Mengapa engkau menjadi berjabat? Kedua, yang dikhawatirkan bukan ada orang kenal kamu. Yang dikhawatirkan apa yang kau kerjakan supaya patut diketahui oleh orang lain. Nah, kalau seluruh negara mengerti prinsip ini, benar. Oh, saya ingin menjadi pendeta, saya ingin menjadi birikret. Apa yang kau beritakan? Mengapa orang tidak menghormati kamu? Kewajibanmu, kepatutan, jasamu itu lebih penting daripada hanya suka menjabat atau hanya suka dikenal oleh orang lain. Nah, ini semua kalimat yang sangat penting yang ditinggalkan di dalam sejarah. Oke, terakhir terakhir saya mungkin akan tambah beberapa kalimat yang tidak tergolong 6 topik yang besar ini dari buku-bukunya yang saya gali. Tapi terakhir adalah masyarakat ideal. Teori masyarakat ideal. Ya, ini hari saya tidak teruskan sampai di sini saja. Saya akan membagikan satu kertas. Dan kertas ini dapatnya dari seorang istimewa. Orang ini belum Kristen. Dan orang yang ikut perlombaan kaligrafi Tionghoa yang berkali-kali mendapat nomor 1. Orangnya aneh sekali.
Dan orangnya baik sekali, tapi belum Kristen. Saya injili dia, akhirnya datang ikut kebaktian saya. Wah, dia bilang luar biasa. Dan dia kasih saya satu kertas, tidak boleh saya bayar, asal you bisa kasih tahu lebih banyak orang. Saya bilang saya pendeta, kalau gini boleh. Pendeta bisa mempengaruhi banyak orang. Dia kasih saya free, sekarang saya kasih you free. Menurut Alkitab yang dapat free dikasih free. Ada satu kalimat Konghucu. Tidak ada seorang yang bawa 1 kilo dendeng ke saya tidak menerima dia sebagai murid. Sudah pernah dengar cerita ini? Waktu itu mau lucu sekali ya. Lu belum kasih saya dendeng loh. Waktu zaman Confucius itu mau menjadi murid di bawah seorang guru besar, musik kirim hadiah banyak, akhirnya mau diterima. Konghucu itu termasuk guru yang paling murah. Siapa bawa sekilo dendeng saja sudah diterima. Jadi uang bangkunya dendeng 1 kilo. Jadi kilo dulu itu cuma sekarang 4 on. Murah ya. Sekarang yuk jadi apa itu? Anak sekolah IPK aja jutaan. Betul nggak? Masuk ke dalam apa itu? Sekolah apa itu? BPK berapa? Jutaan juga kan? Ya. Konghucu bilang tak usah. 1 kilo dendeng aja cukup. Dan dia mengatakan, tidak ada satu orang yang sudah bawa 1 kilo dendeng kepada saya, terus saya tolak dia menjadi murid. Ya. Banyak loh, dendengnya dimakan orang suruh pulang. Kamu tuh bilang, jadi murid. Murid yang goblok, tidak apa-apa, saya ngajar 10 kali. Yang pintar 1 kali, yang bodoh 10 kali. Ren iya 50 字, ren shi 500 字, ren bai 5000 字. Kalau orang belajar 1 kali sudah bisa, yang bodoh suruh dia 10 kali. Yang 10 kali, dia 100 kali. Akhirnya juga jadi kok. Cuma lambat sekali. Ya. Jadi untuk orang yang genius ya, seperti Yusak ini, wah 1 tahun kasih STH gitu. Yang lain 10 tahun. Tapi juga STH. 10 tahun juga tidak apa-apa. Dendeng cuma 1 kilo. Ya, gitu. Nah ini orang, dia bilang, yuk ambil. Ini hari saya fotokopi. Sebelum fotokopi, saya kasih titik. Karena kalimat ini kalimat yang sulit tahu berhentinya di mana. Dan saya bikin titik-titik untuk saudara tahu. Nah, saudara pasti banyak yang tidak tahu kan. Tapi simpan 1 lebih baik dari tidak, meskipun tidak bawa dendeng. Coba dibagi. 1 lagi. Minggu depan saya mau pakai 1 pagi untuk menjelaskan ini 1 kitab dari Lao Tzu. Kitab Lao Tzu yang paling terkenal itu adalah Tao Te Ching kan. Saudara tahu kan? Dan ini kali saya mungkin ya tidak banyak bicara Tao Te Ching, tapi saya bicara ini adalah Chang Shuo Chang Qing Jing Jing. Orang yang senantiasa hatinya murni. Kalau menurut Yesus Kristus, blessed are those who are pure hearted because they will see God. Ya, Konghucu mengatakan yang hatinya Lao Tzu, yang hatinya murni akan ketemu logos. Tapi gimana ketemunya ini di dalam syair ini. Tulisannya bagus luar biasa, betul-betul bagus. Coba saya baca beberapa garis ya. Saudara coba 1 huruf pijat 1, jadi you tahu sampai di mana. Lao Jin Yue, Da Dao Wu Xing, Seng Yi Tian Di. Waktu titik berarti tempatnya saya berhenti ya. Perkata pertama cuma 3 ya. Sudah dapat semua belum? Begini saja. 1 garis 2. Nah gini loh, gini. Itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Chinese. Jadi Andrew G, tahu Andrew G? Dia mengatakan, you American people, you read Bible from left to right, left to right, left to right. So we Chinese read Bible from up to down, up to down, up to down. So you American people read Bible, you say no to Jesus. We say yes to the Lord. So from your church comes a liberal, in Chinese evangelical. Pinter ya. Nah itu homiletik kayak gini tidak ada di gereja sekolah-sekolah barat. Oke, saya coba baca sedikit. Lao Jin Yue, Da Dao Wu Xing, Seng Yi Tian Di, Da Dao Wu Qing, Yin Xing Re Ye. 大道无名，常养万物。物不知其名，强名曰道。夫道者，有清有助，有动有静。天清地助，天动地静；男清女助，男动女静。
降本流末而生万物，清者助之源，动者静之基。人能常清净，天地须戒归。夫人神好清而心饶之，人心好静而意谦之。常能谦其意而心自静，诚其心而神自清，自然六义不生，三毒消灭。所以不能者，伪心未成，欲未前也。能前知者，内观其心，心无其心，外观其心，心无其心，言观其物，物无其物，三者皆物。唯见于空，观空亦空，空无所空，空所空即无，无亦无，无即无。堪然常寂，即无所寂，欲岂能生？欲寂盖不生，寂之清净。Ini memang bahasa kuno ya, bahasa kuno. Jadi ini nanti minggu depan saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal ini. Jadi hati mesti bersih terus, lalu engkau akan melihat segala sesuatu lain. Artinya, mulai dari belakang sini ada kalimat-kalimat yang bagus luar biasa. Ini Lao Tzu yang diketemui oleh Konghucu yang hari kedua saya cerita sama ibu itu. Lao Tzu. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Sudah mau ujian belum? Saya minta Pak Rudi pimpin. Konsep Konghucu mengenai politik dan juga moral ya. Kita masuk ke dalam masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal. Di dalam masyarakat yang di dalam ide Konfusius, masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang rakyat mempunyai kecukupan yang dasar, dan setiap keluarga seperti orang yang kaya yang kecil. Satu masyarakat yang sangat cukup dan setiap keluarga itu mempunyai kekayaan yang minimum, begitu. Sehingga tidak memerlukan tidak ada kemiskinan yang memerlukan pertolongan yang banyak, atau tidak ada kemiskinan yang mengakibatkan pencurian dan perampokan yang jahat. Untuk mencapai ini, maka dia mengatakan, "Da dao zhi xing ye, tian xia wei gong." Satu kalam yang besar berjalan mengakibatkan seluruh alam semesta itu menjadi baik dan rata. Da dao zhi xing ye, tian xia wei gong. Jadi ada sesuatu dalil yang besar atau firman yang agung ini berlaku sehingga seluruh alam semesta menjadi sama. Kalau ada sesuatu dalil yang mengakibatkan perataan seluruh alam semesta, itu perlu satu firman atau logos yang agung, itu beredar dan berjalan di dalam seluruh masyarakat. Yang disebut Weikung itu berarti semua rata dan sama umumnya. Xian xian yi neng jiang xin xiu mu. Xian xian itu berarti pilihlah orang yang paling berbijak dan yang paling berkemampuan. Ini untuk orang-orang pemerintah atau orang-orang yang penting. Jadi pemerintah dijatuh kepada tangan-tangan orang yang dipilih dari antara mereka yang sangat berbijak dan sangat mampu. Jiang xin xiu mu. Dan seluruh masyarakat mempentingkan kejujuran, kebenaran, dan juga memperhatikan keharmonisan di dalam negara dan negara, masyarakat dan masyarakat. Jadi xian xian yi neng jiang xin xiu mu.
Kalau masyarakat mencapai hal seperti ini, maka itu menjadi masyarakat yang adil, makmur, umum, dan harmonis. Jadi di sini pilih orang yang bijak dan mampu, ya, wise and capable. Jadi kalau orang yang memang tidak bijak dan memang tidak ada kemampuan, tidak ada talenta, ya sudah, tidak usah dipilih. Dia tidak perlu berjabat, dia tidak perlu mempunyai kedudukan yang tinggi. Biar dia jadi rakyat biasa saja. Ya, ini adalah pengaruh daripada Yao sama Shun. Masih ingat? Dia Raja Yao memilih dari seluruh rakyat. Dia pakai begitu banyak lama waktunya untuk menemukan yang bisa meneruskan dia. Maka dia tidak meneruskan kedudukannya untuk anaknya sendiri. Biarpun anak tidak berhak meneruskan. Saya punya kedudukan. Saya harus pilih mereka yang baik. Nah, dia pikiran Konghucu ini benar. Ini prinsip untuk memperdamaikan, memakmurkan, mengadilkan seluruh alam semesta. Jadi di bawah kolong langit dipilihlah orang yang pintar dan orang yang mampu. Orang yang mempunyai kapasitas, kemungkinan, talenta yang kuat dan mempunyai bijaksana. Orang itu dipilih. Dan harus jiangxin, berarti membicarakan atau mentegaskan kejujuran. Xin ini adalah bukan iman di sini ya. Bahasa kunonya xin itu menjadi chenxin zhengshi. Kejujuran, kesungguhan, keikhlasan. Jadi yang memerintah, yang diperintah, yang negara dan negara, masyarakat, keluarga dan keluarga, di antaranya itu perlu sesuatu kejujuran dan selalu memelihara keharmonisan dan perdamaian. Nah, kalau masyarakat sudah mempunyai unsur-unsur ini, jadi kalam yang agung sedang berjalan di dalamnya dan di bawah kolong langit semua mempunyai perataan dengan orang yang pintar dan orang yang berbijaksana dipilih untuk memerintah, dan negara dan negara, keluarga dan keluarga selalu berhadapan satu dengan lain dengan kejujuran, keikhlasan dan mencapai keharmonisan. Ini adalah masyarakat yang ideal. Sudah sampai tahap ini, ku ren bu du qin qi qin, bu du zi qi zi. Maka mencapai setiap orang tidak hanya menghargai dan menghormati orang-orang sendiri. Pun tidak hanya memperanakan anaknya sendiri. Maksudnya, lihatlah orang tua lain orang seperti orang tuamu sendiri. Menghargai ibu bapak orang lain seperti menghargai ibu bapamu. Nah, ini masyarakat menjadi beres. Kenapakah hanya memperhatikan anak sendiri, hanya menghormati orang tua sendiri, tetapi sama sekali tidak memperhatikan orang lain? Itu sumbernya egois. Ya, putu qin qi qin, putu zi qi zi. Jadi memperlakukan anak sendiri sebagai anak, juga memperlakukan anak orang lain seperti anak. Menghormati orang tua sebagai orang tua, juga menghargai orang tua orang lain seperti orang tua. Ini nanti pikiran ini masuk ke dalam Jian Ai, ya, universal love daripada Mozi. Mozi itu merupakan salah satu pemikir yang sangat kreatif, tetapi dia tidak bisa menjadi satu arus pokok di dalam sejarah Tiongkok karena pikirannya dikritik, tidak bisa diperalat oleh penguasa-penguasa yang monopoli, sehingga pikirannya itu sangat dikritik banyak. Tetapi di dalam Mozi itu ada dua istilah yang paling penting. Pertama ada Fei Gong, no attack, tidak menyerang. Jadi tidak pernah mau menyerang dulu kepada negara orang lain, mencapai dunia ini damai. Kedua, harus mempunyai universal love, Jian Ai. Nah, Jian Ai ini adalah istilah khusus daripada Mozi. Di dalam Konghucu bukan Jian Ai tapi Ren Ai, ya, cinta kasih yang berdasarkan Ren yang kita tafsirkan sebagai loving kindness, good, ya, baik, bajik, gentle dan sebagainya, itu yang sudah dijelaskan ya. Nah, Jian Ai itu adalah mencintai orang lain seperti cintai dirimu sendiri. Nah, ini paling mirip dengan kekristenan di dalam moti itu. Jadi wahyu umum yang tinggi-tinggi luar biasa di timur sudah pernah mencapai etika yang luar biasa di dalam konsep. Waktu dijalankan tetap sulit, ya. Jadi memperibukan orang lain seperti ibumu sendiri, memperbapakan orang lain seperti bapamu sendiri, mengkakak-adikkan orang lain seperti kakak adikmu sendiri, memperlakukan orang lain seperti dirimu sendiri. Nah, mencintai sesama manusia seperti mencintai sendiri.
Ini ajaran di dalam Mozi itu sudah ada, namanya Jian'ai. Di dalam Konfusius namanya Ren'ai. Nah, di dalam Sun Yat-sen namanya Po-ai. Dan Po-ai ini sebenarnya mempunyai satu cinta kasih yang sangat luas artinya. Dan ini sebenarnya ada konsep pengertian kekristenan yang diadopsi kepada Sun Yat-sen yang menjadi pendiri Republic of China abad ke-20 yang letus dan menangnya revolusi pada tahun 1911. Nah, saudara-saudara, ini Jian'ai, pikiran ini sudah mirip dengan ini. Jadi, kuren butu qin qi qin, butu zi qi zi. Sebenarnya kalau kita mendidik anak dengan konsep ini, anak kita bisa terima. Nah, saya tegaskan berkali-kali kepada anak saya, kalau you ternyata tidak bisa sekolah, tidak suka sekolah, saya tidak akan membela kamu hanya karena kamu anak. Lebih baik uang itu saya serahkan untuk memberikan tunjangan kepada anak orang lain yang mempunyai kemampuan sekolah, kerelaan sekolah, tapi tidak mempunyai uang sekolah. Dan anak-anak saya akhirnya terima itu. Jadi sekarang kalau dolar tetap naik, saya tidak akan menambahkan itu uang jumlah yang saya janjikan. Tetapi itu cukup tidak cukup, tidak tahu ya. Kalau tidak cukup mereka beli kerja lebih berat lagi. Jadi dia tahu itu. Saya punya prinsip tegas sekali. Tidak karena kalau orang lain saya tegas, anak saya sendiri sembarangan. Tidak. Nah, banyak pendeta gagal karena mencintai anak sendiri seperti mutiara, anak orang lain seperti pasir. Itu tidak benar. Kita harus memperlakukan hal seperti ini. Karena ini orang bukan Kristen pun mereka mempunyai konsep yang tinggi. Putu qin qi qin zi qi zi. Jadi orang punya orang tua juga kita hargai. Orang punya anak juga kita cintai. Orang punya anak juga kita berani mendidik. Kalau ada orang kelihatan anak saya terlalu nakal, coba pukul dia. Sesuai itu kasih tahu sama saya, terima kasih. Saya tidak akan marah karena engkau berani tegur atau pukul anak saya. Karena saya anggap semua generasi muda adalah tugas kita semua orang tua sama-sama mendidik dan sama-sama memperhatikan. Jadi ini adalah sesuatu pikiran sebagai dunia bisa rata, umum dan adil, makmur yang merata seluruh masyarakat dari Konghucu. Bukan saja demikian, dia mengatakan akibat selanjutnya adalah semua orang tua ada hari belakangnya yang baik. Selau you suo zhong. Semua orang tua ada sama-sama mempunyai hari akhir yang baik maksudnya. Nah ini, apakah ini merangsang barat untuk mempunyai social welfare, untuk bikin rumah jompo dan sebagainya? Karena banyak orang tua kalau anaknya mati duluan, mereka kan tidak ada anak sendiri yang bisa menjaga dia. Tetapi karena putu qin qi qin, bukan hanya menjaga orang tuanya sendiri, juga menjaga orang tuanya orang lain, berarti ada sesuatu tugas masyarakat untuk menunjang mereka orang tua yang tidak mempunyai keturunan sendiri. Apalagi mereka yang tidak ada kesempatan nikah. Di Tiongkok itu tidak menikah itu satu hal yang sangat mempermalukan, khususnya perempuan. Laki kalau tidak nikah bukan hak sendiri, itu dianggap kurang ajar. Tidak mau nikah itu adalah dianggap paling kurang ajar terhadap orang tua. Di dalam filsafat Mencius, ketidakhormatan terhadap orang tua itu ada 8 syarat atau ada 8 bidangnya. Bidang yang ketiga dianggap paling berat, yaitu sengaja tidak mau menikah, lalu memberhentikan keturunan pada dirimu sendiri. Orang tua susah payah berjuang hidup nikah sampai akhirnya mendapatkan engkau. Lalu itu susah payahnya bergenerasi-generasi, entah berapa ribu generasi engkau berhentikan. Itu kurang ajar. Karena engkau tidak mau menikah terus engkau berhentikan, berarti sudahlah semua perjuangan orang tua tak berhentikan sini. You telah seperti apa? Bukan membunuh yang bawah, tapi membunuh yang atas. Itu fu bu xiao you san qi hou wu hou wei da. Sengaja tidak mau menikah itu sangat mempermalukan. Kalau sembarangan menghadapi diri, sengaja merusak tubuh, itu juga sesuatu kurang ajar terhadap orang tua. Karena fu fa shou zi yi fu mu. Kita punya kulit, kita punya rambut, semua diterima dari papa. Papa mama memberikan itu kepada kita sebagai hadiah yang kita harus pelihara baik-baik. Maka sedikit sekali orang Tionghoa bunuh diri. Karena itu kurang ajar kepada orang tua. Ini satu mandat yang serahkan, dititipkan kepadamu. Tubuhmu ini titipan orang tua. Rambutmu ini titipan orang tua. Tidak boleh sembarangan. Jadi bulu, rambut, kulit mesti jaga baik-baik, bersih dan sehat. Ini adalah tanda engkau masih menghormati orang tua. Lalu itu bibit dalam dirimu teruskan. Kalau engkau tidak menikah kurang ajar betul. Orang tuanya lu putuskan, gua punya
keturunannya. Nah itu, jadi orang kalau tidak menikah atau dia umpama dia tidak bisa nikah karena apa? Karena tidak laku, misalnya terlalu jelek atau cacat. Nah itu kecelakaan besar buat dia, karena dia telah memutuskan hubungan keturunan orang tua. Nah orang secara demikian dihina luar biasa kalau tidak kesempatan nikah. Nah kalau mereka tua bagaimana? Konghucu mengatakan selau you zhong, semua orang tua ada akhirnya yang tidak boleh lihat akhirnya, bisa berakhir dengan baik maksudnya. Berarti ada yang jaga orang tua sampai mati itu dipelihara. Nah ini masyarakat ideal. Kedua, zhuang you shuo yong, semua yang masih kuat itu ada gunanya. Semua yang masih kuat ada gunanya. Itu berarti menciptakan tempat kerja dan membuat dorongan supaya semua orang harus mempergunakan waktunya, bakatnya, talentanya sampai menjadi berguna bagi masyarakat. Ini bangsa Cina ini merupakan salah satu bangsa yang secara general revelation paling kuat. Itu sebab tidak heran dinasti Tang, berarti 1400 tahun kemudian, Cina telah menjadi bangsa yang per kapita seluruh dunia paling kaya. Karena tidak boleh satu orang tidak bekerja. Tidak diizinkan satu orang santai-santai. Orang yang tidak bekerja itu dihina. Ini bangsa yang sangat rajin, bangsa yang sangat tekun, bangsa yang ada talenta apa harus dikerjakan. Tiansen wo cai bi you yong, itu menjadi satu kalimat yang dihafal oleh semua orang di kebudayaan Tionghoa. Jadi kalau surga telah melahirkan aku, maka pasti ada sesuatu yang boleh dipergunakan. Sehingga aku tidak mungkin tidak ada gunanya. My existence is a mandate from heaven. And my existence must be talent inside that I can use. Can be useful. Saya pasti ada gunanya. Tidak mungkin saya hidup di dunia ini tidak dikasih talenta sama Tuhan. Tak mungkin saya hidup itu tidak ada gunanya. Dan kalau saya baik-baik memperkembangkan diriku, selain melatih tubuh yang kuat, memperbaiki jiwaku dan watakku, saya harus memberi sumbangsi kepada masyarakat. Dari sini Konghucu mengatakan zhuang you shuo yong. Zhuang ini dua arti. Pertama, sehat. Kedua, setelah selesai pertumbuhan di dalam proses menjadi orang dewasa. Artinya, jadi sudah menjadi zhuang nian, berarti engkau sudah selesai saunian, qingnian, engkau sudah selesai pertumbuhan, engkau sudah sehat. Itu ada gunanya. Ketiga, yu you shuo zhang, yang masih muda atau masih remaja, ada yang mempertumbuhkannya atau boleh bertumbuh secara sehat. Nah, masyarakat yang ideal itu lao you shuo zhong, zhuang you shuo yong, yu you shuo zhang. Semua anak-anak kecil, semua anak-anak remaja harus diberi kesempatan untuk bertumbuh. Nah, bagaimana mengaturnya? Masyarakat itu mesti tianxia weikong, dengan kalam yang besar, melakukannya di seluruh masyarakat sampai ini terlaksana dan dikerjakan. Guan gua kutu fei ji ze jie you shuo yang. Akhirnya semua yang sendirian, yang kematian suami istri, yang kematian papa mama, yatim piatu, semua ada yang memeliharanya. Nah, kalau demikian, di masyarakat tidak ada orang kelaparan mati, tidak ada orang sakit tidak dijaga, tidak ada orang tua tidak dipelihara. Ini Qin Gua Gu Tu. Ini empat istilah ini untuk menjelaskan orang yang kehilangan istri, orang yang kehilangan suami, orang yang kehilangan papa mama, orang yang tidak ada anak dan tidak ada papa mama dan tidak nikah. Empat macam orang ini disebut orang-orang tersendiri di dalam masyarakat. Yang kehilangan istri, tidak nikah lagi, dia tersendiri di dalam hidup keluarga, hidup seks dia tersendiri. Orang kehilangan suami, waktu tuanya tidak ada yang menjaga dia. Nah, di situ Konghucu mengatakan perempuan itu selalu ikut tiga. You fu chong fu, you fu chong fu,
无父从夫，无父从子. Jadi perempuan ini kalau waktu dia masih ada papa, dia harus ikut papa. Kalau papanya sudah hilang, sudah mati, dia harus ikut suami, taat sama suami. Kalau suami itu sudah meninggal, dia harus mengikuti akan anak. Ya, anak laki-laki, bukan anak perempuan. Semua anak laki-laki bertanggung jawab untuk memelihara orang tua. Anak laki-laki yang tidak bisa membiayai dan tidak bisa mencukupi orang tua, itu anak-anak yang putha. Karena dia tidak hormat kepada orang tua, tidak mampu menjadi seorang anak yang cukup syarat. Jadi, 有父从父，无父从夫，无父从子. Mau ikut saya? Coba. 夫子 semua. 有父从夫，无父从有父从父，无父从夫，无父从子. Ya, setiap perempuan yang seumur hidup ikut 3. Waktu kecil ikut papa, sudah nikah ikut suami, suami mati ikut anak. Dan anak itu harus memelihara orang tua. Jadi, selain 死老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独有所养, ada yang memeliharanya. Jadi semua orang janda, semua orang yang tidak nikah, semua orang duda, dan semua orang yatim piatu, ada yang memeliharanya. Dan segala sesuatu, kalau kehilangan juga tidak diambil oleh orang, semua orang mengingat orang lain dan bukan hanya untuk sendiri. Dengan demikian, maka menghindarkan perampokan dan pencurian, dan malam tidak usah tutup pintu pun, tidak takut maling. Ini namanya dunia yang sudah harmonis dan sudah ideal. Nah, saya kira mengenai teori Kongfucu, dunia ideal sampai di sini saja. Nah, melalui pikiran seperti ini, bagaimana mencapainya itu langsung ada beberapa cara. Yang paling radikal itu komunisme. Menimbulkan clash. Menimbulkan satu terbenturnya di antara kelas-kelas, sehingga merampas secara paksa uang-uang yang sudah dimonopoli oleh orang kaya dan kapital, lalu membagi rata kepada orang-orang yang miskin. Cara kedua adalah cara social gospel, yaitu mendesak dan menggerakkan orang-orang yang kaya untuk memberi pertolongan kepada orang miskin, sehingga akibatnya kita menghindari semua dosa-dosa masyarakat, dan setiap orang memikirkan akan faedah daripada seluruh umat manusia. Itu social gospel, itulah Injil. Nah, itu dosa bukan pribadi sifatnya, tapi dosa adalah ketidakadilan yang mengakibatkan ketidakrataan di dalam masyarakat. Itu social gospel. Sebelum social gospel itu ada pikiran yang mirip yang terjadi di Inggris oleh beberapa teolog dan beberapa pemikir yang penting, seperti Kingsley, seperti Maurice Tennyson, dan seperti itu seorang Skotlandia, yaitu yang menulis French Revolution. Namanya siapa itu? Thomas Carlyle. Nah, ini orang semua pernah memikirkan tentang bagaimana meratakan akan masyarakat. Dan karena rangsangan dari komunisme mengakibatkan satu pikiran, yaitu bagaimana kita membuat sistem pajak yang kuat sehingga tidak memperbolehkan orang kaya sewenang-wenang terus menerus menjadi kaya. Kalau mereka mempunyai kekayaan di dalam diperbolehkannya oleh hukum konstitusi, itu masih baik. Tapi kalau dijadikan kaya karena monopoli yang diskriminatif, itu tidak baik. Nah, itu sebab orang-orang di barat memikirkan bagaimana caranya untuk membuat dunia ini lebih adil. Caranya yaitu menarik pajak sebanyak mungkin dari orang kaya, sehingga menghindarkan mereka karena pinternya, hebatnya menjadi cepat kaya untuk menolong orang miskin. Jadi dengan social welfare system itu mengakibatkan satu nubuat dari Karl Marx itu tidak terjadi. Saudara tahu kalau Karl Marx pernah meramalkan dunia ini yang paling cepat menjadi negara komunisme itu 2. Siapa itu? Ini abad
abad 19, kira-kira tahun 60-an, Karl Marx ngomong itu. Nanti ya, seluruh dunia yang paling cepat menjadi komunisme itu 2 negara. Apa itu? Hah? Benjamin tahu nggak? Karl Marx meramalkan Perancis sama Inggris. Itu 2 pasti paling mulai menjadi negara komunis. Karena apa? Karena diam kedua negara itu paling banyak pemerasan kepada anak kecil, wanita, diberikan upah yang terlalu sedikit sehingga mereka diperas. Itu akan mengakibatkan kesadaran yang dirangsang melalui Komunis Manifesto. Saudara tahu apa itu Komunis Manifesto? Tahu nggak? Isinya tahu tidak? Manifesto komunisme itu ditegakkan pada tahun 1848. 1848. Yang tanda tangan 2 orang, yaitu Karl Marx sama Friedrich Engels. Dunia. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang ada pada milikmu tidak lain, tidak bukan, hanya tenaga kerjamu. Dan tenaga kerjamu itu menjadi milikmu satu-satunya. Sudah diperas habis-habisan oleh kaum kapitalis. Mereka memperkaya mereka melalui pemerasan kepadamu dengan merebut satu-satunya harta yang ada padamu, yaitu kekuatan. Dan kekuatanmu mereka sampai mati. Jadi engkau menyambung hidup dengan keuangan yang kau terima melalui pemerasan mereka terhadap dirimu karena mereka memakai kekuatan tenagamu. Itu hartamu satu-satunya. Lalu memberikan uang untuk engkau boleh makan, menyambung hidup terus untuk menjadi budak mereka terus. Akhirnya mereka terus kaya, engkau terus miskin. Dengan demikian engkau telah membantu mereka menjadi makin lama makin kaya. Itu sebab seruan terakhir dari manifesto komunisme adalah, mari seluruh dunia kaum buruh berdirilah. Mari kita bersatu dan berontak untuk melepaskan apa itu? Manipulasi dan melepaskan rantai yang ada pada kita dari kaum kapitalis. Jangan takut kalau kita kalah, kalau kita hilang, kita hanya hilang rantai itu saja, tidak hilang yang lain. Nah, saya kira di dalam sejarah pidato, sejarah sastra, dan sejarah politik, ini merupakan manifesto yang paling bersifat khasiat terbesar di dalam hal menghasut. Sebenarnya kalimat-kalimat itu adalah sesuatu pemikiran yang diadopsi dari kekristenan. Karena di seluruh kitab suci mengajar manusia dari lahir sampai hidup, satu-satunya yang dimiliki oleh manusia adalah kebebasan untuk berbakti kepada Tuhan. Tapi ini seluruhnya sudah diperas dan dihabiskan oleh setan, sehingga diberikan kepada kita kesukaan berdosa untuk berbuat dosa lagi. Akhirnya kita tidak pernah jadi apa-apa, hanya diperalat oleh iblis. Dan yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Ya, saya percaya kalau itu dialektika daripada Karl Marx yang metodenya lebih 60 macam itu, kebanyakan itu adalah diambil daripada kitab suci. Tapi orang Kristen sendiri mengerti kitab suci terlalu sedikit. Pembendaharaan kita tidak mengerti dan menggali kitab suci terlalu miskin. Tapi mereka lebih mengerti dari kita. Kita teruskan ya. Itu sebab Inggris sama Perancis dirangsang oleh nubuatan dari para Karl Marx itu, mereka cepat-cepat memperbaiki social welfare, yaitu sistem social welfare, menolong orang miskin, menjaga orang janda, orang menampung orang yatim piatu dan sebagainya. Akibatnya adalah kalau itu sudah terjadi dan semua orang sudah mempunyai makanan cukup, mereka tidak perlu lagi dan tidak menerima lagi hasutan dari komunisme. Sehingga komunisme tidak bisa berjalan di Perancis dan Inggris sebagaimana diramalkan oleh Karl Marx. Tetapi heran sekali komunisme berjalan pertama-tama justru di Rusia. Dan tidak mendengarkan peringatan itu. Jadi saya sendiri mendapat pelajarannya. Selalu dengar yang tidak suka kita dengar. Kalau ada orang kritik gereja, baik dari luar dari dalam, jangan marah orang itu, terima dulu. Karena kritikan itu yang membuat kita maju. Kritikan itu merupakan sesuatu pendahuluan penghakiman Tuhan Allah sebelum dunia kiamat. Dan barang siapa yang mempunyai kesadaran sebelumnya, itu orang bijaksana.
Sesudah baru sadar, itu orang bodoh. Maka saya suka mempelajari apa yang dikritik oleh orang luar kepada gereja. Apa yang dikritik oleh orang awam kepada pendeta. Lalu saya beritahu kepada pendeta-pendeta, kita mesti perbaiki diri. Jangan sampai kita dihina. Tapi itu pun kadang-kadang banyak pendeta tidak mau terima. Pendeta sudah mempelajari satu hal yang tidak seimbang. Saya ini hamba Tuhan. Kalau kritik berarti saya pikul salib. Kalau itu berarti tidak hormati Tuhan karena tidak hormati saya. Itu semua omong kosong. Saya tidak percaya itu. Justru melalui adanya musuh seperti komunisme, maka Inggris sama Prancis terhindar daripada menjadi negara komunisme. Ya. Jadi ini pikiran-pikiran besar ini. Bagaimana masyarakat bisa adil, bisa rata. Itu sudah ada di dalam pikiran orang-orang yang kuno seperti Plato, seperti Konghucu, baik di barat atau di timur. Oke, Konfusianisme akan berhenti di sini sebentar ya. Kita jam selanjutnya akan bicara mengenai Mencius. Karena Mencius merupakan penerus Konghucu yang paling penting. Dan dia dianggap orang suci kedua di dalam Tiongkok. Maka Konghucu disebut Zisheng Xianshi, Wan Shi Shi Biao. Zisheng itu orang suci pertama. Dan Mencius disebut sebagai orang suci kedua, Ya Sheng Mengzi. Maka kita teruskan kepada Mencius. Ini kali tidak ada waktu untuk dua orang yang penting dalam Konfusianisme. Satu adalah Zisi. Satu adalah Zhengzi. Zhengzi murid daripada Konghucu. Zisi adalah cucu dari Konghucu. Nah, Zisi mempengaruhi Mencius, tapi Mencius pikiran melampaui Zisi. Sehingga dua itu kita omit. Nah, kita masuk ke dalam Mencius. Ya, Tommy? Saya percaya konsisten karena di dalam hidup Konfusius dia mempunyai ide yang tinggi sekali, mempunyai jiwa yang besar sekali, dan juga mempunyai sesuatu kemauan yang sangat tegas untuk mengajar. Namun demikian di dalam pelaksanaan memang tidak gampang. Sehingga kalau kita katakan ada ketidakkonsistenan, yaitu di dalam mempelaksanakan itu dia mendapatkan hambatan terlalu banyak. Maksudnya, yuk kontradiksinya di mana? Orang yang bijak itu tidak terlepas dari orang mempunyai moral yang tinggi. Karena moral yang tinggi sama bijak itu semua jadi satu. Jadi orang itu selain dia mesti belajar. Belajar itu kita sudah bicarakan. Pendidikan bukan hanya pengetahuan, pendidikan juga moral kan. Jadi di dalam mempelajari segala sesuatu termasuk mempelajari sesuatu pengetahuan dari orang kuno contohnya, dan watak yang tinggi, yaitu moral yang menahan diri. Itu semua jadi satu. Jadi pikiran bijaksana baik di Konfusianisme klasik kuno atau di Sokratik, Plato dan Aristoteles kuno sama. Itu kebajikan sama kebijakan tidak boleh dipisahkan. Sama. Itu pendidikan. Yuk melihat lagi hari keempat kalau saya mengajari tentang pendidikan itu, di situ pendidikan Konghucu salah satu aspek yang paling penting, pendidikan watak. Jadi belajar menjadi orang berbijak adalah belajar menjadi orang yang berbajik. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada perpisahan itu. Karena menuntut firman atau logos itu berarti mencari kebenaran. Sesudah itu memelihara sesuatu watak ideal. Akhirnya mencapai summum bonum. Masih ingat itu, 3 itu. Ya? Jadi mencari logos, lalu menjadi diri yang berwatak tinggi, akhirnya mencapai summum bonum. Itu namanya orang berbijak. Orang berbijak pasti dengan sendiri orang berbajik. Jadi ini tidak konsisten. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Benyamin dulu.
Menurut kami pun dia meramalkan bahwa negara-negara Katolik itu akan cenderung menjadi totaliter, cenderung menjadi kolektivisme. Apa menjadi apa? Kolektivisme, jadi semacam komunis begitu juga. Jadi maksud saya, pertanyaan saya, memang terbukti bahwa negara-negara Katolik itu lebih cenderung ke totalitarianisme. Ya, komunis. Ambil contoh negara-negara Latin Amerika itu saat itu mereka menjadi liberation theology, komunis. Jadi bagaimana dia bisa meramalkan Protestan dan Katolik yang keduanya itu berbeda? Yang dia lihat bukan dari segi agama. Yang dia lihat adalah nasib-nasib kaum buruh di dalam kedua negara yang sudah dipengaruhi oleh industrial revolution yang mengakibatkan cepatnya menimbulkan banyak orang kaya yang memeras orang miskin. Di dalam pikiran Karl Marx itu tempatnya agama itu dianggap remeh. Padahal dia adalah seorang turunan Yahudi yang mestinya mempentingkan agama. Dan dia hanya memperalat agama untuk menghantam kembali kepada agama itu saja. Dan akhirnya abad ke-20 kita melihat komunisme tidak bercorak sebagai komunisme. Tapi sebenarnya sudah mulai menjajah dengan menawan banyak pikiran orang Prancis melalui istilah sosialisme. Jadi negara Prancis sangat pegang kepada sosialisme. Mitterrand itu sosialisme. François Mitterrand. Tetapi di dalam 17 tahun atau berapa tahun penguasaan dia mengakibatkan seluruh gudang kekayaan Prancis habis hancur semua. Berarti di dalam sosialisme kalau dijalankan maka negara itu akan menjadi miskin, rakyat kelihatan lebih enak. Akibatnya adalah tahun lalu bulan April di seluruh Prancis itu bus yang supirnya masih bekerja kira-kira 12.000. Tapi yang pensiun yang terima uang pensiun 42.000. Sehingga dari uang yang mereka peroleh masukkan pajak, dan dari pajak untuk mengisi perut orang yang sudah pensiun yang tak cukup. Akhirnya social welfare di barat sistemnya seluruh hancur. Hancurnya semua negara menjadi miskin kali. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kurang dari 1%. Itu sebab beberapa bulan yang lalu saya pikir, mana mungkin Inggris, Amerika, New Zealand, Australia, Kanada melihat dengan mata yang begitu jelas Asia pertumbuhannya ada sampai 12%, 9%, 8%. Pasti mereka tidak rela melihat dunia berputar seluruh kekayaan ke Asia dan mereka menjadi negara yang ketinggalan. Nah, itu ternyata sekarang IMF sudah menjadi imperialisme memeras Asia. Mau tidak mau. Ya, nah, tidak lama lagi you lihat ya, semua saham sudah anjlok sampai tahu turun. Semua saham dibeli oleh orang barat, lalu semua itu multipolar apa itu semua matahari itu yang beli saham semua orang barat. Seluruh Indonesia semua perusahaannya paling besar milik barat. Sekali lagi imperialisme masuk. Imperialisme yang bercorak ekonomisme. Ini seolah-olah sudah tidak bisa apa-apa. Mungkin Mahathir akan menjadi orang penting kalau dia mengatakan IMF goodbye. Mari kita berjuang. Tapi mau globalisasi, tetapi mau nasionalisme kuat itu mungkin enggak. Nah ini tanda tanya. Ya. Mengapakah seluruh Latin Amerika begitu tertarik oleh komunisme? Karena mereka sudah jenuh dengan Katolik yang diperalat dan juga memperalat kepada penguasa-penguasa. Kompas tidak mungkin dicabut karena Kompas itu sudah kabar yang sangat mempunyai taktik Katolik yang konsisten beratus tahun. Di mana siapa jadi atasan dia pasti goyang ekor sama dia. Dia tidak pernah bilang hal-hal terlalu berani kritik kepada pemerintah. Tapi begitu ganti satu pemerintah, Kompas langsung mendukung yang baru. Itu Katolik. Sehingga rakyat kalau terlalu miskin, terlalu lapar, langsung dia mulai mikir ke bagaimana berontak. Nah waktu itu kalau dia menganggap Katolik tidak bisa diandalkan, mereka pasti percaya kepada komunisme. Jadi negara komunis, negara Katolik selalu ekonominya nakal karuan. Italia, Prancis ekonominya jauh lebih kalah daripada Jerman, Skotlandia. Inggris saja sama Skotlandia lebih kuat Skotlandia. Karena Anglican sama Reform. Swiss kuat luar biasa karena Reform. Jadi jangan kira reform itu reform, Stephen Tong reform di Surabaya, Abang jangan undang dia nanti kita direformkan. Seperti saya sakit kusta aja. Kalau you bisa jadi reform, hoki lu loh, bukan gua. Di mana ada doktrin reform yang kuat itu bikin orang mulai memikirkan stewardship, memikirkan responsibility to God and to man.
Itu bukan hanya secara percaya itu pilihan atau predestinasi gitu saja. Reform is such a great system. Begitu noble, begitu nobility, begitu honored. Ya. Pertanyaan yang tadi satu lagi siapa? Silakan. Kongfucu dipengaruhi Tao. Kongfucu sama Tao saya telah memberikan hari kedua atau hari ketiga ya. Dia cari Lao Tzu ya. Masih ingat itu? Tapi di sejarah Tiongkok itu ada dua versi. Versi pertama mengatakan sebenarnya mereka itu bertentangan satu dengan lain. Karena Lao Tzu di dalam hatinya menghina Kongfucu. Kalau memang dua orang pernah ketemu loh, ini kan kita tidak bisa telusuri lagi sejarah. Ya, karena ada orang mengatakan Lao Tzu lebih muda dari dia. Sebab Lao Tzu mengatakan, tapi di dalam kalimat yang saya sebut kepada you hari kedua itu sudah katakan, yang kau pelajari semua kebijaksanaan orang kuno, tapi mereka sudah mati, masih ingat? Karena mereka sudah mati, jangan memaksa apa yang sudah mati menjadi kriteria yang hidup. You mesti memikir yang baru lagi. Jadi yang dikatakan oleh Kongfucu itu adalah hal-hal yang sesuai dengan apa kebutuhan sekarang-sekarang ini. Tapi Lao Tzu mengatakan orang kuno pun hanya karena mereka mempunyai Tao. Jadi kalau engkau bisa cari sesuatu dari pengalaman orang kuno, tetapi tidak mendapatkan kristalisasi dari unsur kekekalannya, percuma. Jadi di dalam seluruh Kongfucu ajarannya tidak banyak memberikan pengertian penjelasan tentang Tao. Tetapi dia sebut Tao berkali-kali. Tao zixing ye, tianxia wei gong. Jadi kalau tidak Tao tidak bisa. Harus ada Tao. Tao zhi bu ke xu yi. Tidak boleh kita meninggalkannya. Zhao wen Tao si si ke ye. Pagi itu saya kenal Tao, malam itu saya mati. Iya. Tapi muridnya sendiri makan fu zi zi xing yi tian Tao bu ke de er wen ye. Mengenai guru kita, kalau kita mau menyebut tentang sifat esensi sama mengenai kalam, kita tidak dengar apa-apa daripada dia. Mengenai kalam surgawi. Maka Kongfucu sendiri tidak berani menjelaskan terlalu banyak tentang kalam surgawi. Tapi dia cuma mengatakan mandat surgawi. Pianming. Itu ada. Tentang kalam surgawi dia tidak jelaskan. Akibatnya apa? Akibatnya Konfusianisme tidak memberikan sesuatu pengertian lebih lanjut tentang Tao itu apa. Dan dia tahu ada Tao. Tahu, perlu tahu. Tahu itu penting sekali. Tahu itu tidak boleh tidak ada. Tetapi tahu itu apa? Tidak jelas. Lao Tzu yang memberikan penjelasan. Sebenarnya Tao itu ya, yang dikatakan Tao di Chinese sama Logos di Barat, seluruhnya unsurnya cuma 3. Yang paling jelas di Yohanes 14. Jalan, kebenaran, hidup. Itu Tao. Only Jesus give the most accurate, most complete and comprehensive understanding in his explanation. Dan itu semua ditunjukkan pada diri dia. Dia adalah oknum itu sendiri. Saya sendiri menggabungkan semua filsafat yang kuno sekarang, timur, barat. Akhirnya saya kagum luar biasa. Now, how great is Jesus Christ in your heart? Depends on how deep, how profound, how accurate, how abundant, and how meaningful you understand of his words. Bagi saya kira saya mengerti Yesus Kristus lebih dari banyak orang teolog-teolog barat. Karena mereka mengerti Yesus hanya dari kalimat itu, terus daripada bahasa Greek, terus dijelaskan begitu saja. Tapi saya menjelajah ribuan tahun filsafat timur barat semua. Lalu saya melihat itu betul-betul Yesus ada sesuatu yang tidak ada bandingnya. Bahkan banyak orang barat tidak mengerti sedalam itu. Jadi Lao Tzu memberikan penjelasan Tao lebih tuntas, namun tetap kalah sama kitab suci. Dan Kongfucu menyebut berkali-kali, terus-menerus, tapi tidak memberi penjelasan. Sudah? Ada pertanyaan lain lagi? Nah, itu kalimat dari Lao Tzu untuk mengkritik dia, memberikan nasihat kepada dia. Nah, kalau misalnya dari Lao Tzu mengkritik Kongfucu, menasihat juga. Itu apakah dalam konsep Lao Tzu atau dalam konsep Kongfucu, sebetulnya kebijaksanaan itu berasal dari orang kuno, logos itu dari orang kunonya, atau orang kuno itu dapat bijaksana dari logos? Itu sampai di Mencius baru timbul sesuatu pengertian bahwa alam semesta ada dalilnya yang sudah ditaruh di dalam hati manusia. Jadi kalau kita langsung mengerti Tuhan mencipta manusia menurut peta teladannya, sehingga di dalam diri manusia ada peta teladan Allah.
Tapi dalam konsep Konfusianisme di dalam Mencius itu menjadi sifat sebagai sing, ming i sing, alam semesta yang sudah menaruh di dalam diri manusia. Nah, nanti di dalam sifat di dalam pengajaran tentang Mencius, engkau akan melihat itu ada 4 unsur yang besar sekali dalam diri manusia yang menjadikan manusia berlainan dengan semua binatang. Begitu. Jadi kalam itu apa hubungan sama manusia? Itu terakhir Konghucu seluruh pikirannya yang memuncak adalah ingin mencapai apa? Tian ren hei. Surga dan manusia bersatu. Nah, ini sebenarnya di Kristen itu Immanuel. Tapi di pikiran itu konsep Konghucu ada tian ren hei. Bagaimana tian tao i ren tao hei. Bagaimana diri saya bisa bergabung dengan hidup kalam dan firman daripada surga. Itu bagaimana? Itu tetap jawabannya tidak jelas. Sampai pada dinasti Song, yaitu abad ke-8, itu seorang bernama Cusi dan Song Ming, abad ke-14, itu Ming, itu diperkembangkan. Song Cao sama Ming Cao, dinasti Song sama dinasti Ming, tengahnya ini adalah dinasti Yuan, orang Mongolia. Waktu Mongolia masuk ke Tiongkok untuk memerintah, itu keturunan daripada Genghis Khan, Kublai Khan dan sebagainya. 96 tahun di situ berhentilah semua pemikir-pemikir yang penting tentang Konfusianisme. Karena Yuan dinasti tidak mau jadikan Konfusianisme itu satu ajaran atau filsafat ortodoks untuk pemerintahan atau masyarakat dan kebudayaan Tiongkok. Maka Song sama Ming mempunyai beberapa orang yang penting sekali. Nah, mereka ini meneruskan sesuatu arus Konfusianisme yang namanya Song Ming Li Xue. Song Ming Li Xue. Jadi di situ ada penjelasan mengenai bagaimana mencapai Tian Ren Hei. Nah, ini kali juga tidak ada cukup waktu untuk kita mempelajari Song Ming Li Xue. Itu satu pelajaran yang mendetail, mendalam lagi. Ya. Ada pertanyaan yang terakhir kalau ada? Kalau tidak ada, saya mau masuk ke Mencius. Silakan. Ya, Taoisme itu dari Lao Tzu. Tapi agama Taoisme sama filsafat Taoisme harus dibedakan. Karena Taoisme secara filsafat, secara teori itu dalam sekali dan mengagumkan seluruh dunia. Dan metafisikanya dan bagian mistiknya, supranaturalnya, pengaruh supranatural kepada naturalnya itu begitu hebat. Sehingga di dalam Konfusianisme boleh dikatakan tidak ada apa-apanya. Namun justru karena kelebihan itu memberikan lowongan bagi orang mistik memperkembangkan hal yang tidak bertanggung jawab. Maka setelah Lao Tzu meninggal dunia 1000 tahun, seorang yang memakai nama dia untuk meneruskan menjadi agama Taoisme. Jadi Taoisme sebagai filsafat sama Taoisme sebagai agama itu lain. Taoisme sebagai agama itu sudah menjadi agama rendah. Karena memakai istilah Tao dan wibawa Lao Tzu untuk menjadikan dia seperti dewa yang tertinggi untuk menguasai hidup matinya orang. Akibatnya adalah menimbulkan semacam aliran yang namanya Zhang Daoling Huafu. Jadi itu gambar Hu, tahu Hu ya? Sudah digambar untuk nanti kita makan. Itu Lian Xian Tan. Lalu mengatakan dengan semacam apa itu? Seperti pakwatan itu yang dilatih dan diolah oleh dia itu. Makan itu Hu, makan abu-abu Hu itu semua setan bisa pergi. Mereka bisa selamat. Penyakit semua sembuh. Jadi banyak orang yang tidak berpendidikan cuma kagum kepada Lao Tzu. Lalu mereka menerima agama ini. Menjadi salah satu agama yang paling tahayul di Tiongkok. Nah, Konfusianisme menjadi agama ritual untuk kaum intelektual. Nah, Taoisme menjadi agama yang paling tahayul antara orang miskin. Dan kedua ini disebut dua arus yang besar daripada Chinese culture from ancient times. Itu sebab dua-duanya tidak memberikan penjelasan setelah mati mana. Juga tidak memberikan penjelasan apakah dalilnya hidup dan rohani, dunia roh dan sebagainya. Sehingga satu lowongan yang memberi kesempatan Buddhisme masuk ke Tiongkok adalah sebab itu. Lalu pada zaman dinasti Tang, itu sudah ada orang yang dikirim untuk ke Tibet dan ke barat
akhirnya mendapatkan buku Buddha kembali. Tang Xianzhuang, ini namanya. Ini seorang seorang biksu yang pergi ambil buku langsung daripada India untuk mentegakkan agama Buddhisme di Tiongkok. Nah, mengapa Buddhisme diterima baik oleh Tiongkok, Kristen ditolak? Karena Buddhisme merupakan sesuatu hasrat yang timbul dari rakyat karena memerlukan sesuatu yang mereka rasa kekurangan di dalam kebudayaan Tionghoa. Inisiatif orang Tionghoa mau cari. Tetapi orang kekristenan adalah sesuatu paksaan orang Barat, sekaligus dengan meriam dengan segala hak istimewa yang membela pendeta, membuat benci rakyat kepada agama Kristen. Maka Kristen ditolak. Jadi satu adalah dari inisiatif rakyat karena rasa perlu, tidak tahu mati kemana, ingin mengetahui, maka pergi cari, pergi mati-mati cari, pulang senang Buddhisme dan menjadikan itu mengakar di Tiongkok. Kekristenan datang dengan meriam, dengan kapal perang, lalu dengan membela pendeta. Kalau pendeta itu salah, tidak usah dihukum, rakyat salah dihukum. Akibatnya rakyat benci sama kekristenan. Semua pembelaan, semua hal yang memanja pendeta, majelis, atau orang Kristen itu melunakan, menghancurkan kekristenan. Itu sejarah sudah mengajar. Kita harus baik-baik mempelajari sejarah. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke dalam Mencius. Mungkin ada waktu saya akan memberikan beberapa kalimat-kalimat yang penting daripada Konghucu. Ya, kalimat-kalimat yang di luar beberapa bidang filsafat ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam Mencius. Di dalam sejarah ada satu orang yang bernama Zhu Xi. Ya, Zhu Xi. Ini seorang Confucianist scholar yang salah satu yang paling besar. Orang ini menggabungkan buku Mencius ke dalam 4 buku yang paling penting di dalam Konfusianisme, mengakibatkan Mencius orang yang diagung-agungkan dari segala zaman. Jadi kalau mempelajari Konfusianisme itu harus mengerti 4 buku. Sishu, 4 buku, 5 kitab. Sishu Wujing. Ya. Itu kalau menurut Tao Zhugong, Zija Keyennya, anak-anak boleh miskin. Tapi 4 buku, 5 kitab tidak boleh tidak baca. Ya. Itu a must. Sebenarnya orang Yahudi mesti kirim anak umur 5 ke sinagoge. Sebagai orang Kristen mesti ke gereja, membaca kitab suci perjanjian baru. Maka Tao Zhugong mengatakan, anak-anak boleh miskin, makanan boleh sederhana, makanlah bubur sama ikan asin, silakan. Tetapi Sishu Wujing buku-buku. 4 buku, 5 kitab tidak boleh tidak baca. Semua anak harus dibacakan, harus diajar. Kalau enggak, dia bukan orang Tionghoa. Dia tidak ngerti akan kitab kebijaksanaan. Jadi Sishu itu terdiri dari 4. Pertama adalah Daxue, the great learning. Kedua Zhongyong, middle way of life. Kedua Lunyu, analect of Confucius. Yang Ibu mesti menerjemahkan itu. Zhongyong, middle way of life. Keempat ada Mengzi, Mencius. Ini namanya Sishu. Nah, sebab si Zhu Xi memasukkan Mencius ke dalam 4 ini, maka sejarah Tiongkok mulai menganggap ini 4 buku yang paling penting. Mencius termasuk 1. Analect of Confucius, di mana seluruh minggu lalu pengajarannya berasal dari sini ya. Ya. Seluruh pengajaran minggu lalu itu hanya dari sini. Ya. Belum sini. Ya. Dan sekarang kita Mencius, karena ini dasarnya. Original saying of Confucius di sini, analect of Confucius. Sekarang kita masuk ke Mencius. Filsafat Mencius bertitik berat kepada beberapa pokok yang besar, baik politik maupun masyarakat. Dia adalah seorang humanis yang sangat titik beratkan kepada kebahagiaan rakyat. Dia boleh juga disebut sebagai seorang pemikir demokratis yang paling nonjol
di timur dan di zaman kuno. Dia dilahir 372 sebelum Kristus dan mati 289 sesudah Kristus. Kira-kira hidupnya 83 atau 84 tahun. Lahir 372 sebelum Kristus, mati 289 sebelum Kristus. Semua sebelum. Sebelum ya. 372 sebelum Kristus dan 289 sebelum Kristus. Kalau sudah Kristus umurnya 600 tahun. Maaf ya, teruskan. Dia pernah menjadi murid dari cucu Kongfucu sendiri yang namanya Zisi. Saya sudah ceritakan sedikit mengenai ibunya yang berbijaksana. Anaknya nak mau sekolah, dia berhentikan itu tenunannya 3 kali. Itu dulu ibunya itu menenun. Tenun siang malam kerja, sudah jadi satu kain, lalu dia itu bisa jual. Tapi tenun itu kalau tidak pernah berhenti, berarti itu kain apa itu benangnya itu tidak ada putus. Itu kainnya mahal. Tapi sudah pernah kelihatan ada putus satu, sudah lain. Dia karena marah sama dia putuskan 3 kali. Supaya anak itu harus belajar. Dia keras sekali. Dan dia pindah 3 kali rumah. Masih ingat? Pertama kali dia tinggal di kuburan. Akhirnya anaknya itu terus main gotong-gotong anak yang lain seperti menggotong jenazah. Kedua kali dia pindah rumah, pergi cari kepada tempat di dekat pasar. Akhirnya anaknya bawa bantal potong babi saben hari. Dia bilang, anak saya jadi apa? Dia pindah ketiga kali. Itu pindah rumah bagi waktu itu luar biasa susah. Apalagi dia seorang anak piatu. Karena papanya meninggal waktu dia umur 3. Mamanya harus mati-matian bekerja. Terus cari rumah, pindah rumah. Luar biasa susahnya. Sudah anaknya jadi. Akhirnya pindah kepada satu rumah dekat satu sekolahan. Mama melihat anaknya saben hari baca buku. Ikut-ikut belajar. Dengar-dengar. Dia bilang, inilah. Saya sudah puas. Jadi anak ini menjadi anak yang jadi karena ibu yang tidak mau berhenti berkompromi kepada kesusahan. Ya. Itu yang menjadi wanita-wanita besok kalau sudah menjadi nyonya, orang jangan kira serahkan suami saja. Ibu itu penting sekali. Setiap orang yang sukses di belakangnya ada satu wanita yang signifikan. Atau suami ibunya atau istrinya. Itu penting sekali. Oke. Dia sangat kagum terhadap Kongfucu. Maka dia meneruskan apa yang belum tercapai di dalam idenya Kongfucu. Kongfucu mengeluh bahwa di bawah kolong langit sudah tidak ada firman, tidak ada logos. Mencius bukan hanya mengeluh, dia langsung kritik. Sambil kritik dengan sengit, sambil mendidik orang. Di dalam mengkritik situasi kondisi pada zamannya, dia selalu mengkutip dan selalu menjunjung tinggi zaman Yao Sun, Wen Wang, Yao Sun sama Zhou Wen Wang. 3 orang yang terus dijunjung tinggi. Kalau Kongzu paling mengkagumi Zhou Gong, masih ingat? Zhou Gong itu pendiri dari negara Lu. Maka dia lebih kagum yang lebih dulu lagi, yaitu Yao sama Sun sama Wen Wang. Di dalam dinasti Zhou itu ada Zhou Wen Wang, Zhou Wu Wang, dan akhiri mendirikan negara Lu itu nama Zhou Gong. Tapi Yao Sun lebih dulu. Tang Yao Yu Sun. Ini 2 orang yang tidak mau memberikan kedudukan kepada anaknya sendiri, tapi cari orang yang paling pintar dan paling tidak egois untuk menjadi raja Tiongkok. Ini yang dijunjung tinggi oleh Mencius. Di dalam pikiran Kongfucu, rakyat itu harus dicukupi, lalu dijadikan menjadi kaya, akhirnya lalu mendidik mereka. Su zi, fu zi, jiao zi. Ini adalah pikiran Kongfucu. Rakyat itu perlu diberi kecukupan. Sesuai itu membiarkan mereka mempunyai kekayaan. Dan mereka juga harus didapatkan pendidikan. Namun Kongfucu mengatakan harus menjadikan mereka mempunyai watak yang sempurna. Mencius menganggap harus menjadikan setiap manusia watak yang lebih sempurna.
Dia sangat memperindah sejarah yang sudah lewat untuk menjadi patokan mengkritik masyarakat sekarang. Zaman Mencius itu tata kerama sudah turun derajat menjadi hanya berupacara saja. Kehilangan makna moralnya yang tinggi. Maka Mencius langsung mengemukakan pemerintahan yang berdasarkan berdasarkan kebajikan yang jauh lebih penting daripada hanya corak dan upacara saja. Jadi kalau engkau karena sopan terhadap orang lain, engkau bilang silakan, ya. Engkau waktu mesilakan orang, kalau engkau rasa diri tidak layak, silakan. Ini kan kurang ajar. Silakan, engkau merendahkan diri. Merendahkan diri karena engkau merasa diri kurang, harus menghormati orang. Silakan duduk. Pelan-pelan semua belajar. Silakan, ya. Tapi waktu silakan cuma model itu, tidak ada kerendahan hati. Jadi orang mengatakan silakan, itu mukanya sama, itu serasi. Tapi sekarang silakan, modelnya sama, juga turun sedikit, tapi mukanya sombong. Jadi upacara itu semua ada, corak-corak luar semua ada. Tapi sifat moral yang berada di dalam itu, tata krama yang betul-betul mempunyai moral itu sudah hilang. Dan dia bilang ini apa ini? Ini jadi sekarang cuma mempunyai corak di luar saja. Tidak bisa. Mesti mulai daripada establish the goodness in humanity, inside the essence of human nature. Jadi bagaimana mentegakkan itu menjadi tugas yang besar. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin menjadi pemerintah yang baik. Jadi Renzhen, Wangzhen itu akhirnya menjadi Nei Shen Wai Wang. Wah, ini istilah yang dalam sekali. Di dalam menjadi suci, di luar baru bisa memerintah. Di dalam itu mempunyai wilayah kekudusan yang luar biasa. Di luar baru bisa mempunyai kekuasaan untuk memerintah orang lain. Dalam kudus, luar raja. Seorang raja harus berjiwa hati orang saleh. Seorang pemerintah harus berjiwa orang yang hidup suci. Nah, ini tuntutan daripada si Mencius.